Shalom. Selamat sore saudara dikasihi Tuhan. Selamat kita kembali beribadah lagi dalam rumah Tuhan. Dan kita menikmati hadirat Tuhan. Jemaat yang menikmati hadirat Tuhan di live streaming, kiranya Tuhan sama-sama memberkati. Kita nyanyikan pujian, di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, aku dapatkan jawabanku. Ku dapat jawabanku. Pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Bapak Ibu bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, oh, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Ku pujikan Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu di dalam hidupku. Kau pujikan Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat
dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku, ku pujikan Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku pujikan Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Jemaat katakan lagi, ku pujikan Tuhan yang tak terbatas. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, haleluya. Ku pujikan Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, ku pujikan Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Katakan dengan iman, dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Katakan dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus tak terbatas kuasanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kami ada di tempat ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Bapa ada di tempat ini. Kami rindu kuasa Roh Kudus menguasai kami. Tuhan beri kami roh sukacita untuk memuji Engkau di rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Biarlah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
saudara kasih Tuhan, capek? Enggak ya? Tuhan Yesus luar biasa. Dengan gambus dan kecapi. La
Tuhan Yesus baik, silakan duduk saudara kasih Tuhan. Orang bilang ini zaman Elia, di mana firman Tuhan akan dinyatakan. Haleluya. Nyanyikan dengan segenap hati kita. Tuhan pasti akan memelihara kita. Zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hambamu, minta kebenaran dinyatakan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan menangkapkan kelaparan, di antara kami dengarkan suara, siapkan bagi Tuhan. Dia datang, dia tersebar, kami bersinar, dunia kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang, dia tersebar, kami bersinar, dunia kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, pulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hambamu, Daud baik pujian diulihkan. Dan inilah zaman tuayan besar, Sadak memutih di dunia. Kamilah pekerjaan aku, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang, dia tersebar, kami bersinar, dunia kebenaran, angkat suara, di tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang, dia tersebar, kami bersinar, dunia kebenaran, angkat suara, di tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan 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 datang. Haleluya. Puji kemuliaan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Saat ini kita mengalami air mata. Tetesan air mata itu diperhitungkan Tuhan. Dan Tuhan akan merangkai air mata kita dengan permata. Silakan bangkit berdiri. Kita akan nikmati hadirat Tuhan. Kita akan haleluya mempersiapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Biar kuasa Roh Kudus menguasai kita. Sampai air mataku
Kita memuji menyembah Engkau ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami rasakan kasih setiamu, hadiratmu ada di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memuji Engkau ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Hidup kami Kau pulihkan ya Tuhan, hidup kami Kau berkati ya Tuhan. Bahkan kami menikmati kuasa-Mu yang tidak terbatas dalam setiap kehidupan kami untuk menjalani hidup ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami sebentar juga akan mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakan kehendak-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan, melalui kebenaran
yang disampaikan hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang terucap oleh bibir hamba-Mu ya Tuhan, bukan oleh kekuatan pikirannya, tapi oleh hikmat-Mu saja semata ya Tuhan, sehingga kami tahu apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ubah kami untuk menjadi setiap hati kami untuk siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Hati hamba-Mu ya Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada sukacita sore hari ini. Tuhan Yesus baik, amin. Kita membuka kitab kita di Mazmur 137. Mazmur 137. Kita baca semuanya, cuma 9 ayat. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema nyanyian ratapan Israel. Nyanyian ratapan Israel. Kita bangkit berdiri, kita buka Mazmur 137. Kita baca secara bergantian ya, saya baca ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih baca ayat yang genap. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan itu dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Amin, puji Tuhan. Silahkan duduk. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Mazmur 137 ini bentuk sastranya adalah ratapan. Atau sekarang bahasa kerennya bentuk sastra adalah genre. Kalau anak-anak muda pasti tahu genre. Genre musik, ada musik ini, musik ini, musik itu. Begitu juga Mazmur ini genrenya banyak. Bentuk sastranya banyak. Ada yang berupa Mazmur pujian. Ada yang berupa Mazmur ucapan syukur, special give thanks. Ada yang berupa Mazmur doa. Ada juga yang berupa Mazmur nubuatan. Seperti Mazmur 110, nubuatan tentang Melkisedek, Mesias, ya, bahkan Mesias yang akan datang. Tapi yang kita baca ini genrenya adalah ratapan atau tangisan. Ini khusus Mazmurnya orang-orang yang menangis karena mengalami pembuangan di Babel. Makanya ya lagu tadi yang diangkat Bu Tutia pas ya. Kau rangkai air mataku jadi permata. Memang satu saat lebih baik bagi Tuhan mengizinkan kita masuk kepada masa di mana harus menangis. Jadi ini ratapan Israel ketika mereka terbuang di Babel. Kita lihat di pasal 1 itu. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Nah saudara yang kekasih, rupanya ketika mereka dibuang ke Babel, ya, Alkitab berkata bahwa mereka dibuang ke Babel karena kejahatan mereka. Oke, harus kita lihat backgroundnya. Kenapa Tuhan kok mentolo, gitu ya? Kok tega membuang umatnya? Kita kalau sudah kena hukuman, kita mulai mempersoalkan soal Tuhan kok mentolo ya? Kok mentolo ya? Kok mentolo? Enggak ingat dosanya lo, parah. Kalau sudah didisiplin, baru bilang, lo Tuhan kasihnya di mana? Kok mentolo?
Tapi waktu kita menyakiti hati Tuhan dengan segala kekejian kita nggak pernah bilang ini, kok mentolo ya, umat yang demi dirinya Yesus mati, dia kok berdosa. Gak bisa bilang begitu. Selalu berat ke Tuhan tuntutan kita. Ayo dibaca 2 Raja-Raja 24 ayat 14. Di sana memang dikatakan pada zaman Raja Yoyakim, Israel ditawan. Ya, Israel ditawan. Coba satu orang baca. 2 Raja-Raja 24 ayat 14. Semua orang-orang gagah perkasa ditawan. Ayo. 2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-14. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Nah, ayat 9. Penyebabnya kenapa itu sampai semua diizinkan begitu? Ayat 9. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Nah, itu Raja Yoyakim. Saudara, coba kalau ikuti 2 pagi, kita sekarang di 2 Tawari. Bolak-balik Raja Israel dikatakan dengan kalimat ini. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan tepat seperti ayahnya, tepat seperti nenek moyangnya. Kalau kita akumulasi jumlah raja yang melakukan yang benar di mata Tuhan dengan yang jahat di mata Tuhan jauh lebih sedikit. Nanti 3 generasi jahat-jahat. Tiba-tiba Tuhan angkat 1 untuk melakukan yang benar. Setelah itu langsung jahat-jahat lagi. Itu sebabnya orang Israel terbuang ke Babel. Dan rupanya waktu mereka terbuang ke Babel, di Babel itu penyembahan kepada dewa. Penyembahan kepada kaisar. Makanya Sadrak, Mesak, Abednego harus rela dilempar ke api. karena tidak mau menyembah kepada kaisar. Lalu mereka kangen kepada ibadah mereka yang sebenarnya. Rupanya salah satu tempat alternatif untuk mereka bisa mencoba bernyanyi bersama bagi Tuhan itu di tepi sungai-sungai Tigris. Kalau kita paralelkan dengan Daniel pasal 9, 10, 11, memang Daniel mendapat penglihatan di tepi sungai itu. Dia tertelungkup oleh hadirat Allah dan dia mulai mendapat penglihatan-penglihatan di tepi sungai Tigris. Lebih baik kadang kita dibuang tapi bisa memiliki kepekaan rohani lalu bisa mendapat penglihatan daripada di zona nyaman tanpa Tuhan. Memang di Kisah Rasul 16 ayat 13 rupanya ditemukan di Filipi ini bagian dari Babilonia itu ditemukan rupanya kan setelah Raja Babel nanti Kores. Kores itu lebih lembut akhirnya mengizinkan umat Allah untuk pulang dan mengizinkan orang Israel berdoa. Makanya Daniel juga kalau Daniel tadinya bukan sembunyi-sembunyi, ngotot dia, militan mau mati-mati. Saya tetap berdoa. Ya dia buat di rumahnya sebuah kamar yang berkiblat ke Yerusalem dan dia berdoa terus. Tapi rupanya setelah pergantian raja gak lembut, mereka diizinkan membuat komunitas orang Yahudi, di situ orang Israel. Ya, maka di Kisah Rasul 16:13, ya Paulus bilang mereka menduga dulu kan umat Allah dibuang ke daerah ini, pasti ada bait Allah di sini. Ya Pak, rumah sembahyang, sinagog namanya. Kalau bait Allah itu cuma satu, hanya ada di Yerusalem, tapi sinagog itu ada di mana-mana. Nah benar, ditemukan di situ sebuah sinagog. Jadi inilah tangisan mereka di tepi sungai-sungai itu. Nyanyian ratapan. Apa isi nyanyian ratapan ini? Ini yang kita pelajari. Kalau seseorang menangis di hadirat Tuhan, ya jangan karena lapar. Kalau lapar minta makan aja ke gembala, masih ada kok di ya tersedia. Jadi tolong yang berdoa nangis nanti jangan karena lapar ya. Yang lapar bisa makan. Ada kari ayam. Tadi siang di sekolah minggu. Nah saudara, jadi menangis itu harus menangis yang muatannya memang benar. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya bagikan 3 hal bagi kita. Kenapa Israel sampai meratap? Di Mazmur 137. Yang pertama adalah mereka meratap karena mereka merindukan Sion. Kalau kita pakai kata Sion, itu menunjuk kepada kota Daud yang kebanggaannya adalah rumah Allah. Mereka rindu karena di Babel mereka saudara tidak bisa ke Yerusalem, itu jauh jaraknya. Dan memang gak diizinkan. Lalu mereka rindu suasana ibadah di Sion, di bait Allah. Ya bukan hanya di bait Allah,
Di pohon-pohon gandarusa dimanapun mereka mau nyanyi Bebas. Kalau di Yerusalem mereka nyanyi-nyanyi memuji Tuhan, gak ada yang larang. Di Babel begitu terikat. dalam kekerasan orang Babel. Gak boleh. Kecuali punya iman militan kayak Sadrak Mesak. Berani nyanyi bagi Tuhanmu, tak lempar. Ya dia bilang gak apa-apa. Tuhan bela kami, gak bela, lempar saja. Saudara yang kekasih. Tapi yang lain kan tidak bisa seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka menahan rasa rindunya beribadah. Saudara yang kekasih. Yang kita pelajari di sini apa? Itulah manusia itu modelnya begitu. Kalau lagi masa aman, gak ada yang larang beribadah. Gak beribadah. Ikuti terus 2 pagi itu kita khutbah di kitab Tawarik. Mulai dari Samuel 1-2 Raja-Raja. Bebas. Tak ngereken rumah Tuhan. Waktu bait Allah cuma dekat dengan rumahnya. Pergi ke bukit-bukit berhala. Pergi ke Betel, pergi ke Dan, di mana ada 2 bukit yang dibangun oleh Yerobeam. Membangkitkan berhala, dihancurkan, dibangun lagi. Dihancurkan, dibangun lagi. Sepisan kata Tuhan, gak usah kamu dekat-dekat dengan bait Allah. Lempar ke Babel. Asingkan. Gak boleh dekat dengan rumah Tuhan. Kamu yang menginginkannya, pergi sekalian. Buang sekalian. Dibuang 70 tahun di Babel. Baru rasa kangennya muncul. Ya Tuhan. Selain itu mereka menangis bukan hanya rindu karena Yerusalem, karena ibadah. Karena kondisi Yerusalem yang terpuruk. Bayangkan tadi yang ditinggal itu hanya orang-orang lemah. Yang pintar-pintar, pandai besi, pandai ini diangkut semua. Yang ketok enggak iso diharap no popo iskon tinggal lain yang kene. Ya tetap di Yerusalem, tetap di Yerusalem. Paling kamu 5 tahun lagi mati pikirnya musuh. Tapi kita lihat memang Tuhan memelihara sisa. Sampai nanti Nehemia pulang dari Babel ke Yerusalem. Menguatkan sisa dan puing-puing ini. Ya dibangun kembali, direstorasi kembali oleh Nehemia. Tapi mereka menangis. Karena memang mereka nggak bisa beribadah dengan bebas. Ada yang suruh nyanyi. Tapi fungsi nyanyian Berubah di Babel. Kita lihat di dalam ayat 3 dan 4. Orang Babel bilang begini. Itu kan diejek, itu disindir. Dikatakan di kalimat terakhir. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Tapi bukan dibilang gini, ayo nyanyi beribadah kepada Tuhanmu. Fungsi nyanyian kepada Tuhan itu menjadi tontonan, hiburan saja. Entertain, ayo nyanyi. Boleh. Tapi bukan dalam konteks ibadah. Kata orang Babel. Kami juga mau tahu. Kami mau jadikan pujianmu kepada Tuhan jadi tontonan bagi kami. Coba nyanyi. Itu membuat mereka malah menderita. Karena itu merupakan hinaan. Makanya mereka bilang di ayat 4. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri Asing dengan fungsi yang berbeda. kalau di Sion. Mereka nyanyi itu bagian dari relationship mereka ke Tuhan. Kalau mereka nyanyi, mereka ingat Tuhan. Kalau di Sion, mereka nyanyi untuk menghibur penguasa-penguasa. Kalau di Babel, mereka nyanyi Itu menghibur penguasa-penguasa Babel. Kalau kita nggak peduli dengan ibadah, kalau kita nggak peduli bernyanyi yang benar ke Tuhan, nanti lagu-lagu rohani itu jadi lagu-lagu hiburan aja. Bukan untuk merasakan hadirat Tuhan lagi. Jadi salah satu koleksi entertain musik. Ayo nyanyi. Coba model nyanyian di Sion Kayak apa? Dan itu makin membuat mereka tersiksa. Pelajaran dari poin 1. Bapak Ibu, jangan baru merindukan Tuhan kalau kita sudah dihalangi ke bait Allah. Orang Israel gitu. Waktu belum ada larangan, gak mau beribadah di bait Allah. Begitu dibuang, baru kangen. Aduh, pingin beribadah. Pret! Dulu waktu zaman kebebasan kamu gak mau tahu ibadah kok. Mungkin kita tidak akan dibuang ke Babel seperti pengalaman orang Israel. Tapi ada banyak situasi yang membuat kita terlarang ke rumah Allah. Kadang itu harus Tuhan izinkan. Supaya kerinduanmu baru muncul. Tapi orang yang sehat tidak Perlu ada larangan. Dia terus rindu ke rumah Allah. Dia terus rindu ke rumah Allah. Seperti Daud berkata, aku merindukan engkau. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu. Seperti lagu penyembahan yang diangkat Ibu Gembala tadi. Jiwaku merindukanmu.
Ketika situasi masih aman dan memungkinkan. Jiwaku merindukanmu. Jangan ketika Tuhan sudah mengizinkan situasi kita terlarang ke rumah Allah baru. Aduh, aku kateneng gereja. Selama ini di mana? Hanya ratapan. Saudara tahu, banyak orang yang meninggal juga di zaman ini. Banyak saudara-saudara mereka, kekasih mereka yang dibunuh juga oleh orang Babel. Baru nangis. Kalau kita sekarang nggak dibunuh orang Babel, dibunuh COVID, baru bisa nangis. Kalau sebelum COVID engkau setia kepada Tuhan, Tidak akan terasa perbedaan. Mau COVID nggak COVID, oh aku tetap kok beribadah. Sebelum COVID juga aku tetap beribadah. Kau punya keamanan, rasa aman terus di hadiratnya. Tapi memang masih baik menangis daripada tidak tahu menangis. Saudaraku kekasih, jadi tangisan pertama orang Israel di sini berupa kerinduan. Yang kedua, apa makna ratapan Israel? Yang kedua kita lihat, selain kerinduan dengan beribadah dalam konteks yang sebenarnya, jangan jadi tontonannya orang Babel. Ratapan Israel bermakna pertobatan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-5 dan 6, mereka bertobat sambil bernasar. Ya, they take a vow. Vow itu nasar, sumpah. Ya, dikatakan begini. jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem Puncak sukacitaku. Ini bertobat. Dulu terlalu cuek dengan Sion. Sementara dia di Sion. Dijauhkan dari Sion. Tuhan, aku enggak. Ini janji saya. Kalau aku lupa lagi dengan Yerusalem, Biar tangan kananku jadi kering. Ya, apa ini tafsirannya jadi kering tangan kanan? Emang ada yang basah? Tapi itu seperti tangan kanan yang tak berfungsi. Kayak stroke ringan, kering. Gak bikin apa-apa, gak bisa cari duit lagi. Jadi tangan kanan yang basah itu tangan yang masih bisa cari duit. Berarti tangannya Pak Adi masih basah ya, bisa cari duit. Mbak Wal, tangannya masih basah ya, bisa cari duit. Jangan sampai kering loh. tapi itu janji mereka. Baru bertobat. Kalau enggak dibuang, enggak bertobat. Memang masih baik setelah didisiplin oleh Tuhan. Dibuang oleh Tuhan itu tobat masih baik. Kalau sudah dibuang tambah mokong memang kebinasaan. Tapi yang terbaik adalah jangan baru bertobat kalau mengalami sesuatu yang berat seperti pembuangan. Pembuangan itu sinonimnya lain sering dipakai pengasingan. Jangan sampai diasingkan dari hadirat Tuhan. Gak iso ibadah, gak iso ngalapo-lapo, gak iso ketemu, gak iso berdoa bertiga aja satu saat. Gak boleh. Kitab Amos bilang satu saat akan terjadi kelaparan di rumah Tuhan. Gak boleh ngundang pendeta berkhotbah. Makanya undang ono saya ke rumahmu sekarang, mumpung masih sempat. Sekarang pendeta gak direken. Gak ada yang bilang, Pak pendeta ke rumahku yuk. Oh saya loh, kasih makan aja sembarang arep kok. Mau pecel boleh, mau rawon boleh kok. Nggak diundang-undang. Nanti saya percaya kalau ada larangan, dilarang mengundang pendeta ke rumah. Pak pendeta cepetan. Malam-malam aja, supaya nggak ada yang tahu. Seperti itu. Jangan kita sadar setelah ada larangan yang begitu keras. Ingat itu Amos itu. Tidak ada firman yang tiada genapi. Satu saat akan ada kelaparan. Makanya saya bilang gini. Bilang ke Andra, ayo ubah itu yang di Facebook ke YouTube. Kita nggak tahu situasi terus kalau mengarah ke akhir zaman. Nggak bebas beribadah. Mungkin di tempat sudah sendiri-sendiri bisa buka YouTube. Gokton di Pasar Ibu Official. Lalu dengar lagi khotbah kita di situ di 2 pagi. Dengar lagi khotbah-khotbah. Ya sekarang Bapak Ibu nggak bisa bayangkan. Alang nggak ono, ibu nggak ono. Karepmu. Pokoknya kita bilang satu saat ada kelaparan akan firman. Saudara kau kekasih. Sekarang aja kok Pendeta yang khotbah, dia bilang keras kepala. Tetap khotbah. Suruh lockdown kok.
Saudara yang kekasih, belum itu larangan meningkat. Israel memang benar-benar tobat. Lalu mulai berjanji, coba ketbian dong ngono iku. Jadi saksi dia di Sion. Ketika bebas nggak ngereken rumah Tuhan. Setelah jauh baru bilang, Kami tidak mungkin lupa. tapi yang kita pelajari di sini adalah masih lebih baik kita bertobat setelah mendapat disiplin dari Tuhan. Saudara, saya pikir pandemi ini kita nggak tobat itu repot loh, nggak nangis. Apa-apa mati. Koncomu mati, oh memang anjingnya mati. Kayak orang apa? Kehilangan kesadaran. Nggak punya perasaan lagi. Menurut saya, kita harus bertobat, kita harus sedih. Tuhan, ini kan di hati mereka. Kalau sampai kami dipulangkan lagi Ke Yerusalem, kami akan beribadah kepadamu. Jemaat Tuhan, kalau sampai pandemi entah karena divaksin, entah karena sudah bagaimana, sekarang bebas beribadah nggak pakai masker. ingat lo ya, jangan kalah dengan orang Israel. Semestinya hatimu berjanji, Tuhan aku capek, sumuh pakai masker. Nyanyi pakai masker, angel nyanyi pakai masker. Saya nyanyi apalagi mulut saya mangap langsung masuk maskernya. Saya hembus keluar lagi, aduh. Jadi saya begini-begini. Khotbah digeser-geser. Minggu lalu saya khotbah harus pakai masker, Pak Pendeta sekali khotbah. Ya wes. Jadi yang lalu situ khotbah saya pakai. Loh, masuk. Aduh. Makanya ini janji saya. Kalau sampai pandemi dibilang boleh beribadah jangan pakai masker, saya harus lebihin khotbah kemana aja. Ke Pekanbaru juga saya pergi. Karena memang saya sudah ditunggu di sana. Gembalanya Andra bilang, jadi bulan berapa om? Saya tunggu dulu. Saudara yang kekasih, ayo berjanji di hatimu. Tuhan, gak enak rasanya dihalang-halangin ini loh. Apalagi yang paling gak enak itu yang umur 50 tahun ke atas katanya. Kalau boleh jangan ibadah. Duh, Noe. Mau kembali muda nggak bisa. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kalau sampai pandemi dinyatakan sudah mati corona, Hati-hati lo ya. jangan langsung ke kolam renang semua. Bebas. Liar. Kolam renang. Boyok nggak tahu renang ay. Langsung lumba Tuhan dilupakan. Ingat ini perkataan saya. Ke pantai mana ya? Ke pantai mana? Pak Pendeta dada, doakan kami ya. Itu kan gayanya kalau pas jalan-jalan udah kesenangan. Berangkat, tinggal ATM-nya kapok. Terlalu kegirangan kalau Rekreasi. Ke rumah Tuhan abot. Dengarkan semua jemaat, semua orang yang dengar saya live streaming juga. kalau ada pengumuman pandemi sudah berakhir. Jangan langsung ke pantai, ke gunung-gunung loh ya. Dada Pak Pendeta, titip doanya, titip. Jangan-jangan pernyataan saya itu nubuatan. Jangan langsung kayak liar begitu. Langsung tiket pesawat kemana-mana di booking. Melampiaskan masa lockdown yang tidak enak. Kalau orang Israel kapok. Kalau sampai kami diizinkan kembali, kami akan beribadah dengan sungguh benar. Waktu Nehemia kembali, mereka membangun dulu tembok Yerusalem. Jerubbaal kembali, 3 kali pemulangan dengan misi yang berbeda. Jerubbaal kembali, dibangun bait Allah kembali. Esra kembali, dibangun kembali. Tradisi Yahudi yang benar, kehidupan umat Allah yang benar. Ditoto, orang kawin, campur kawin, ya, yang gak beres segala macam itu dibereskan. Ibadah kepada Tuhan dibereskan. Inilah arti ratapan mereka yang kedua, menangis dalam pertobatan. Dan ini adalah air mata yang diperkenan oleh Tuhan. Amin. Ketika kita mengingat ketidaktaatan kita. Aduh, gara-gara kita tidak taat sampai ada di Babel. Sekarang mereka nangis. Tuhan, kami tidak akan lupa Yerusalem. Biar lidahku lengket ke langit-langitnya. Itu terlalu berani memang yang begini ya. Kalau aku lupa,
Tapi itu saking menderitanya, saking rindunya untuk kembali, ada pertobatan yang total. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, itu yang kedua. Bagi saya, aku tadi gini, kok pas pandemi ya di Mazmur ini. Kita nggak terbuang ke Babel, tapi kita ditawan oleh situasi. Saya kemarin yang mengikuti, ya, saya melakukan pemakaman, saya di inbox di Facebook. Kalau gini-gini nggak ada penghiburan kan Pak Gem? Oh ada, nggak apa-apa. Yang penting pakai masker. Bukan kita sombong, tapi sambil berharap pada perlindungan Tuhan. Makanya nggak kapok dengan pandemi ini. Ngubur keluarga lo, buru-buru nggak boleh dilihat, nggak boleh difoto. Ya Tuhan. Gembala saya meninggal di Jember, ya, papinya Denny bilang, ayo berangkat, mau kemana Om? Ayo. Itu jam 8 sudah dikubur gak bisa dilihat. Iya tah, sedih kali katanya, memang sedih kali. Itu rekannya, ya papanya Denny. Kapan kita ke sana? Nanti kapan-kapan lihat kuburannya aja. Ya hati saya kan mau ke sana. Itu gembala saya Saya ingin pergi, tapi nggak bisa. Nggak kapok kita dengan situasi ini. Gak bebas ketemu keluarga. Gak bebas beribadah. Beribadah sambil takut diomongin, kau niku keras kepala lo, kau tetap tidak ada. Kalau dulu kan gak ada. Kalau dulu kita dipuji, kamu jadi contoh. Kalau sekarang belum tentu jadi contoh kalau kita ibadah. Di situasi yang sukar ini. Tapi saya pikir lebih baik kita bertobat dan datang kepada Tuhan sekarang. Seperti orang Israel. Yang terakhir, apa makna ratapan orang Israel? Di Mazmur 137 ini adalah ratapan meminta keadilan. Sebagai doa, ratapan sambil minta keadilan. Ya, dan pembelaan Tuhan. Tuhan, ingat kami, ingat bagaimana kami diejek orang Edom. Ingat kami bagaimana diperlakukan keras oleh orang Babel. Itu kita lihat di ayat 7. Ingatlah ya Tuhan. Ini berdoa ini. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Lalu minta pembelaan dari Babel di ayat 8. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu. Saudara, kita memang gak bisa membalas orang yang jahat kepada kita, tapi kita hanya bisa berdoa. Ingat ya Tuhan, kenapa saya diginikan, kenapa orang ini begitu keras. Ingatlah Tuhan, tolonglah situasi ini. Jadi sebuah doa, minta pembelaan, meminta keadilan kepada Tuhan. Inilah makna Mazmur ratapan. Kita juga kalau merasa diperlakukan tidak adil, jangan langsung balas. Tapi berdoa Tuhan, berikanlah padaku keadilan. Hana waktu ditindas oleh Penina, apa enggak bisa dia jambak itu Penina? Tiap kali mereka pergi ke situ kok, dia enggak jambak itu Penina. Tapi firman Tuhan bilang apa? Hana berdoa. Kalau di sinetron kan, pelakor datang dijambak langsung habis-habisan. Tapi Hana enggak pakai sistem jambak. Hana pakai, satu Samuel bilang berdoa sampai, ya Imam Eli bilang gini, iki berdoa atau wes rodo. Nah, kan gitu kan. Saking doanya terlalu kusuk. Tapi ya she pray in sorrow spirit. Karena dia berdoa dalam roh yang begitu pedih. Si Hana. Tapi Tuhan ingat dia. Enak loh diingat Tuhan. Maka di 1 Samuel bilang, maka ingatlah Tuhan kepada Hana. Lalu dia mengandung pada tahun itu. Saudara, dalam pernyataan, ingatlah ya Tuhan. Ada lagu bahasa Batak, nggak tahu bisa di Indonesia kan enggak. Saya kadang kalau udah sedih ingat lagu itu. Karena mama saya juga sering nyanyi itu di pagi hari. Yesus ingot tahu. Ingot itu ingat. Oh ingot tahu. Ina susape homa totong. Boleh saya teruskan ya? 2 kalimat lagi kok. Mandongani pa ngurupiki
Jadi Yesus ingatlah aku dalam kesusahan, ingatlah aku. Saudara mau diingat Tuhan sore hari ini? Kalau Tuhan mengingat engkau, penyakitmu disembuhkan. Kalau Tuhan mengingat engkau, pergumulanmu dijawab. Anak saya Ella harus berdoa, Tuhan ingat aku seperti Tuhan tolong aku waktu SD. Saya lagi berdoa buat dia, Tuhan ingat anak saya ini. Waktu kelas 6 SD begitu antusias belajar. Semua yang mau kuliah berdoa, ingat aku Tuhan, ingat. Karena kalau engkau diingat oleh Tuhan, mujizat akan terjadi, amin. Saking gak ada lagu bahasa Indonesianya. Saya kalau sudah mengalami penderitaan, saya nyanyi itu. Yesus ingat au itu aku. Oh ingat au. Banyak orang di Alkitab bilang ketika Tuhan mengingat dia, terjadi mujizat. Kiranya kehadiranmu dalam ibadah sore ini. Saya lihat Charles datang, selamat datang. Ya. Tuhan akan mengingatmu. Saya lagi kemarin gini, saya mau kumpulkan dulu mereka yang kelas 3 kelas mau berdoa khusus dengan saya. Menerobos universitas melalui doa. Jadi kita pakai berbagai jurus. Yesus ingat aku. Ingat aku. Kalau Yesus ingat engkau, jodoh pun bisa dikasih. Why not? Kalau Yesus mengingatmu, rumah pun bisa dikasih. Why not? Kalau Yesus mengingatmu, kendaraan pun dikasih. Why not? Saya dulu waktu merintis jemaat 12-10, boro-boro mikir mobil. Mikir makan juga, bisa nyambung gak ya? Beli susu anak aja angel. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Kalau Tuhan sudah mengingat kita, semua dikerjakan. Itulah sebabnya Israel menangis. Saya tidak berpanjang firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian tadi. Kau rangkai air mataku jadi permata. Haleluya. Haleluya. Merindukanmu. Saudara yang tahu nyanyi dengan keras. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubahkan hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubahkan bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku lori, hanya kau sahabatku yang baik. This glory, 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 glory. Air mata jadi permata. Betapa beda jalanku, betapa beda jalanku dari jalanmu. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku
rangkai air kata jadi berbagai. Yesus, setia seperti Tuhan, kau rangkai